Recording. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewantoro dengan NIM 1112304 dari Blok 3 Geoinformatika. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan pembuatan peta geomorfologi. Yang pertama itu buat si shapefile dengan format polygon lalu diatur koordinat sistemnya. Jika udah itu langsung saja di klik kanan lalu di edit feature start editing. Lalu start editing kita ke create feature terus dipencet yang V1 ini terus polygon. Itu tinggal di buat aja. Misal karena di sini batuan beku jadi saya namai saja yang di sini itu untuk V1-nya. Itu kita buat langsung aja dengan klik kiri ya satu persatu memutari wilayah yang diinginkan. Oke, jika sudah, ini lalu stop editing, save dulu, lalu stop editing, lalu ubah warnanya. Karena ini V1, kita bisa warnai ke warna merah saja. Oke, oke, lakukan hingga semua petanya sudah dibeli bentuk lahan geomorfologi. Oke, jika peta geomorfologi sudah dibuat, sudah dibatasi semuanya, bisa diberikan penamaan seperti misal di daerah merah ini kita namakan V1 dengan menggunakan yang teks ini. Klik saja lalu ubah menjadi V1. Lalu buat untuk semuanya. Oke, berikutnya adalah cara membuat penampang. Yang pertama itu kita buat garis penampangnya dulu. Dengan cara buat shape filenya. Set. Bentar. Sebelumnya kita klik dulu buat di petanya. Nah, lalu ke katalog. New shapefile. Kita namai penampang big geomorph. Lalu ini buat polyline, lalu koordinat sistemnya diganti, lalu klik OK jika sudah. Set. Oke, kita cari ini penampang. Nah, kita buat ini aja. Oke, lalu kita edit dengan cara edit feature, start editing. Continue, terus edit feature, kita tekan yang penampang. Lalu kita tinggal sayat aja. Misal dari pojok sini menuju ke ini ya. Kita klik 2 kali. Oke, jika sudah, stop editing. Yes. Nah, ini buat si penampang yang akan kita set. Lalu kita lakukan 3D analysis dengan cara klik option. Lalu ini apa? Lokasi save-nya ini diganti. Jika udah oke aja. Lalu ke interpolate line. Nah, di interpolate line ini kita buat garis sesuai penampang tadi. Kita garisin. Nah, oke. Jika sudah, kita ke
file graph. Nah, ini sudah dibuat ya berarti ya. Oke. Setelah itu kita ke file, salah, insert data frame, kita kecilkan terlebih dahulu. Jika udah, kita ke katalog, lalu masukkan ke page, kita refresh dulu. Nah, ini PG2, kita pakai yang PG2. Set. Bentar. Oke, jika sudah di 3D tadi, terus kita ke ini, drag file PG2, kita drag ke peta. Oke. Nah, lalu yang PG2 ini, kita open attribute table. Nah, kita mulai batasi terlebih dahulu. Sebelum dibatasi, kita buat kolomnya dengan add field, terus batas, ini dibuat teks, lalu oke. Nah, yang PG ini kita edit feature, start editing, continue. Nah, di sini kita untuk mengetahui titik yang akan kita batasin, kita klik yang tombol identify ini, lalu klik pada batas ininya. Nah, kita lihat yang FID-nya. Karena ini FID-nya 301, kita cari yang 301. 301. Nah, kita tulis batas S1 dan P1. Oke, ini kita batasin semua aja. Ini 248, kita cari yang 248. Ini batas V1 dan D1. Sorry, tadi D1 ya, salah. Setelah itu kita cari yang ini 216, ya 216, 4, S1 dan P1. Cari lagi, ini bertabrakan dengan V2, 131. V1, V2, oke, lalu yang ini 126, ini buat V2,
dengan P1, terus lagi akhir yang ini 86, ini P2, P1, dan P1. Lalu stop editing, yes, lalu export. Nah, kita outputnya ini bisa kita ganti namanya dengan nama Biomorph, lalu save. Oh, ini teksnya text file, buat text file jangan lupa, lalu save, lalu oke, yes, lalu ini close saja. Kalau tidak diperlukan kita close saja. Lalu kita ke data frame tadi, kita klik, lalu katalog, kita drag yang penampang geomorph ini tadi ke sini, loading. Nah, data ini bisa kita display isi data, FID-nya kita ganti M, yang Y-nya kita Z, lalu ini koordinat sistemnya kita buat sesuaikan, lalu oke. Nah, jadi di sini itu buat garis menampangnya ya. Dan ini udah sesuai dengan skalanya. Jangan lupa kalau belum sesuai tinggal diubah aja. Lalu di export ini kita data, export data, lalu oke. Nah, jika udah, yang ini kita remove aja. Oke. Lalu kita properties. Lebar kita centang, ini batas, lalu oke. Nah, kita jadi tahu buat batas-batas yang ini ya, yang diperlukan ya di bagian mana aja. Di sini. Oke, lalu kita buat untuk ininya save filenya, kita new save file, kita buat F1 geomorph, kita buat polyline, sesuaikan koordinat sistem, lalu oke. Kita ke sini edit feature, start editing, continue, build feature, tekan, lalu kita tandai saja yang S1. Misal di sini, set, 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 set.
lalu di sini oh ini kebalik ya. Terus, satu itu yang sini ya berarti. Oh iya, yang V salah salah. Berarti dari sini. Oke. Lalu buat untuk semua ininya ya. Kalau buat lagi new kita simpan dulu editing terus lalu katalog new save file v1 geomorph edit set jangan lupa polyline oke v1 itu yang di bagian sini ya kita ke sini features editing continue ke feature v1 oke terus kita sini ya tadi ya. Lalu setelah itu buat yang D1 kita stop edit dulu file D1 geomorph system oke oke dulu geomorph kita edit feature start editing continue feature ini agarisin sama situ ke nah, lalu dari sini ke sini oke sisa S1 nya yang dari sini ke sini kita ke editor lagi dulu stop editing oke katalog new save file satu terus polyline koordinat sistem oke oke terus editing continue dari sini F2-nya ini juga belum ya kita tambahkan aja
Kalau kita new file F2 lalu polyline zonanya kita atur lalu oke, belum, lalu editing continue, dua kita batasin aja, lalu jika udah stop editing, yes. Nah, lalu kita unchecklist untuk yang export outputnya ini, sehingga kita bisa melihat buat batas-batasnya. Oke, nah biar garisnya makin jelas, kita bisa ubah buat ukurannya. Misal ini F2, warnanya itu kita ganti aja ke hijau cerah ya. Cerah, ukurannya 3. Nah, kita lakuin ke semua garisnya ya. Satu tadi biru muda, 3, oke. Satu kuning, oke. Satu merah, 3, oke. F1 hijau tua, nah, jadi sudah terlihat ya batas-batasnya. Lalu kita bisa tambahkan informasi untuk bentuk lahannya dengan cara kita buat ininya dulu, garis, masukin aja. Ini kita buat save file baru aja. New file polyline garis geomorph, sistemnya oke. Ini kita buat hitam aja, lalu edit feature, start editing, continue, garis geomorph. Nah, ini kita batasin ya dengan seperti ini, set. Oke. Lalu ini ke sini. Nah, kita buat batasnya. Misalnya ini di sini, ini begini.
ini dan ini. Lalu kita berikan nama dengan teks S1 F1 ya, F1 sorry. A D1 ya, tinggal dikasih grid aja dengan cara yang data frame ini properti kita berikan grid, master grid, next. Ini buat 200 juga, next, next. Seperti lagi ini yang dibuat tabelnya method seperti ini aja. Oke, mungkin segitu aja tutorialnya.